Ya, PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk meraup rekor laba bersih tertinggi sebesar 1,7 triliun rupiah di sepanjang semester pertama tahun 2026. Lonjakan laba hingga 484% ini didorong oleh akselerasi serah terima lahan di kawasan CBD PIK 2 serta produk hunian komersial. PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk mencatatkan rekor laba bersih tertinggi sepanjang sejarah perseroan pada semester pertama tahun 2026. Perseroan bukan laba bersih sebesar 1,7 triliun rupiah. Perolehan ini melonjak fantastis 484% jika dibandingkan bersama tahun sebelumnya. Lonjakan kinerja keuangan sejalan dengan pendapatan usaha yang naik 78% mencapai 2,9 triliun rupiah. Serah terima lahan di kawasan Central Business District PIK 2 menjadi kontributor utama pendapatan perseroan. Pertumbuhan pendapatan juga ditopang peningkatan serah terima hunian dan produk komersial di kawasan PIK 2. Proyek pendorong mencakup rumah milenial, Permata Hijau Residence, Manhattan Residence, Pantai Bukit Villa, Bukit Nirmala, serta Pasir Putih Residence. Pada kuartal 2 tahun 2026 saja perseroan meraih penjualan sebesar 1,8 triliun rupiah atau naik 63% secara kuartalan. Hal tersebut menggerek laba bersih kuartal kedua tumbuh 89% menjadi 1,1 triliun rupiah. Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma menegaskan capaian ini menjadi bukti tingginya kepercayaan pasar terhadap perseroan. Dari sisi neraca fundamental keuangan perseroan tercermin dari posisi kas bersih sebesar 3,9 triliun rupiah. Total ekuitas perseroan juga meningkat 7% mencapai 33,7 triliun rupiah dibanding akhir tahun 2025. Adapun saat ini perseroan mengelola cadangan lahan seluas 1.809 hektar melalui 12 entitas anak dengan nilai perolehan mencapai 38 triliun rupiah. Akuisisi lahan skala besar tersebut didukung oleh dana hasil aksi korporasi right issue selama 3 tahun terakhir. Manajemen optimis momentum ini akan memperkuat posisi PANI sebagai pengembang properti terkemuka di Indonesia. Berbagai sumber untuk ID Action. PT Merdeka Copper Gold Tbk membukukan pendapatan sebesar 775,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 14 triliun rupiah pada kuartal kedua tahun 2026. Kinerja positif ini ditopang peningkatan penjualan emas serta lonjakan produksi segmen nikel dan tembaga. PT Merdeka Copper Gold Tbk mengantongi pendapatan penjualan produk utama sebesar 775,6 juta dolar Amerika atau setara 14 triliun rupiah pada kuartal 2 tahun 2026. Perolehan emiten berkode MDK ini didorong oleh peningkatan penjualan emas dan ekspansi bisnis nikel. Penjualan emas perseroan mencapai 36.574 ons dengan nilai pendapatan tembus 165 juta dolar Amerika. Capaian tersebut ditopang oleh tambang emas 7 Bukit sebesar 30.135 ons, serta tambang emas PANI sebesar 6.439 ons dengan harga jual rata-rata 4.511 dolar Amerika per ons. Tambang emas 7 Bukit tetap menjadi tulang punggung operasional dengan volume penjualan emas melonjak 23% secara kuartalan. Sementara itu tambang emas PANI yang dikelola PT Merdeka Gold Resources Tbk mencatatkan lonjakan produksi menjadi 15.594 ons emas dan 29.796 ons perak. Di segmen nikel melalui PT Merdeka Battery Materials Tbk, produksi biji saprolit dan limonit melesat masing-masing 130% dan 87% secara tahunan. Selain itu penjualan high grade nickel matte turut meningkat 30% secara kuartalan menjadi 10.457 ton nikel. Di segmen tembaga, tambang Wetar berhasil memicu perbaikan margin dengan cash cost turun menjadi 2,27 dolar Amerika per ton. Presiden Direktur MDKA Albert Saputro menegaskan perseroan terus berfokus pada eksekusi disiplin dan tahap studi kelayakan proyek tembaga 7 Bukit. Perseroan optimistis mempertahankan panduan target produksi tahun 2026 dengan patokan produksi tambang emas PANI mencapai 100.000 hingga 115.000 ons emas. Kekuatan finansial perseroan didukung posisi kas yang solid sebesar 683 juta dolar Amerika serta fasilitas pinjamannya belum ditarik senilai 252,6 juta dolar Amerika. Berbagai sumber ada Channel. Pemirsa, selanjutnya mari kita simak pergerakan IHSG setelah penutupan sesi pertama pada hari ini, di mana IHSG bergerak menguat di 0,57% ke level 6.270,15.
Tadi pagi IHSG dibuka di level 6.254 dan sempat menyentuh titik tertinggi ke level 6.282. 381 saham menguat, 229 saham melemah dan 178 saham stagnan atau tidak bergerak. Dari top gainers pemirsa atau saham-saham yang mengalami pelemahan atau maksud kami penguatan tertinggi, antara lain ada Bull yang menguat di 6,54%, PRDL menguat di 17,42%, Kota mengalami penguatan di 1,97% dan MDKA menguat di 5,88%. Sementara itu dari top losers pemirsa atau saham-saham yang mengalami pelemahan terdalam, antara lain ada Bufa yang melemah di 2,56%, Bah melemah di 14,78%, Jelly melemah di 7,01% dan Mapa melemah di 2,22%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, properti memimpin penguatan di 3,68%. Transportasi dan logistik menguat di 1,58%, sementara consumer cyclical melemah di 0,52% dan kesehatan juga melemah di 0,42%. Pemirsa, PT Waskita Karya Persero Tbk tengah mengerjakan pembangunan 5 sekolah rakyat di Jawa Timur dengan total nilai kontrak 1,16 triliun rupiah. Proyek infrastruktur pendidikan terpadu ini dirancang untuk mencetak generasi unggul penerus bangsa. PT Waskita Karya Persero Tbk memperkuat portofolio infrastruktur pendidikan dengan membendung kontrak proyek sekolah rakyat di Jawa Timur. Emiten berkode WSKT ini menggarap 5 sekolah rakyat senilai 1,16 triliun rupiah. Sebaran proyek ini mencakup 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Gresik, Jombang, Sampang, Tuban, serta Kota Surabaya. Direktur Operasi 2 Waskita Karya Paulus Budi Kartiko menjelaskan bahwa sekolah rakyat dirancang sebagai kawasan pendidikan terintegrasi. Salah satu pengerjaan proyek perseroan yaitu Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah resmi dimanfaatkan kegiatan belajar mengajar. Ratusan siswa jenjang SD, SMP hingga SMA telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah sejak Kamis 30 Juli 2026. Bangunan sekolah berkapasitas 370 siswa ini dirampungkan secepat mungkin agar dapat digunakan penuh pada Agustus 2026. Persero mengerahkan hampir 4.500 tenaga kerja yang bekerja siang dan malam secara bergantian. Guna mengejar target percepatan, Persero menerapkan metode inovasi teknis half slab pada pekerjaan plat lantai 2. Distribusi material dipercepat menggunakan hiap crane serta pengecoran berbasis concrete pump dan mobile crane. Pemasangan struktur rangka atas baja serta penyambungan daya listrik PLN juga dilakukan secara beriringan. Pengalaman lebih dari 65 tahun menjadi modal utama Waskita Karya dalam mendukung program pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai sumber untuk ID Action.